Di zaman sekarang, perkembangan teknologi dan arus informasi berjalan sangat cepat. Anak-anak tumbuh di tengah kemajuan digital yang membawa banyak manfaat. Tetapi juga tantangan bagi seorang orang tua, salah satunya adalah bagaimana cara menanamkan pendidikan karakter agar anak tetap memiliki sikap disiplin, tanggung jawab, dan juga sopan santun di tengah pengaruh dunia luar yang begitu luas. Keluarga memiliki peran yang sangat penting sebagai pendidik pertama dan utama, karena dari keluargalah nilai-nilai dasar kehidupan mulai dikenalkan dan dibiasakan sejak dini. Oleh karena itu, melalui wawancara ini, saya ingin menggali bagaimana pola pendidikan dan pengasuhan diterapkan di rumah, khususnya dalam menanamkan nilai-nilai karakter pada anak di era modern ini. Om Swastiastu. Saya, Nika Mang Heva Valentina, dengan NIM 2511071067, mahasiswi dari Institut Agama Hindu Negeri Empu Kuturan dengan program studi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan wawancara bersama salah satu narasumber inspiratif yang akan berbagi pengalaman tentang pola pendidikan keluarga di rumah. Om Swastiastu. Nah, di sini saya sudah bersama salah satu narasumber, yaitu Bu Yuli. Terima kasih atas kesempatannya saya untuk mewawancarai Ibu. Apakah Ibu sudah berkenan untuk saya wawancarai kurang lebih 10 menit? Iya, siap. Baik, di sini saya sudah bersama salah satu narasumber, yaitu Bu Yuli. Silakan Bu Yuli untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, serta juga anak-anaknya. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Jadi kali ini saya selaku orang tua di sini. Kebetulan saya juga berprofesi sebagai seorang guru. Jadi di sini saya mempunyai 3 orang anak. Yang pertama perempuan, kemudian yang kedua laki-laki, dan yang ketiga juga perempuan. Jadi di sini peran orang tua itu sangat penting di dalam membentuk karakter anak. Baik Ibu, ternyata banyak juga ya anak Ibu, 3 orang, dan laki-laki juga di tengah-tengahnya, jadi cukup menarik juga sebagai saya wawancara untuk mewawancarai Ibu. Nah, pertanyaan yang pertama, dari bagian pertama itu mengenai kedisiplinan pada karakter anak-anak Ibu. Nah, dalam mendisiplinkan anak, pendekatan mana yang lebih cocok untuk Ibu terapkan? Apakah dengan pendekatan yang tegas atau lembut, atau bahkan Ibu bisa mengkolaborasikan keduanya? Baik, terima kasih untuk masalah mendisiplinkan. Saya cenderung memakai keduanya. Jadi dari ketiga anak itu memiliki karakter yang berbeda. Jadi ada yang dengan lembut dia bisa dikasih tahu, kemudian ada juga dengan suara tegas mereka baru bisa mengikuti instruksi apa yang dia sampaikan kepada anak. Jadi tergantung karakter anak tersebut. Jadi ada yang sisi lembut, ada yang biasanya anak perempuan lebih suka dia dengan lembut. Kemudian yang laki-laki itu cenderung ditegaskan lagi berkali-kali baru mau mengikuti itu. Baik Bu, terima kasih atas jawabannya yang pertama. Jadi emang cenderung laki-laki itu lebih susah ya Bu untuk dikasih taunya yang lembut-lembut, harus dikasih tahu dengan cara yang lebih keras lagi. Ya. Oke, baik, yang kedua saya ingin bertanya mengenai bagaimana cara Ibu untuk menjaga agar aturan di rumah tetap konsisten meskipun situasi anak sedang sulit, misalnya saat malas belajar ataupun susah dikasih tahu, Bu. Gimana caranya? Baik, untuk menjaga aturan agar tetap konsisten, di sini yang menerapkan aturan anak-anak pada saat jam sekolah, hasil istilahnya masih dia efektif sekolah, dia menerapkan mereka wajib belajar walaupun hanya sedikit, tetapi mereka wajib harus dapat membaca buku. Nah, karena di sini anak-anak itu tidak bisa dipaksa, terutama kalau yang perempuan itu cenderung dia lebih telaten belajar walaupun kemampuannya kurang, tetapi yang laki-laki harus diingatkan. Karena apa? Dia sempat membaca, jadi untuk perkembangan peserta didik itu, anak laki-laki itu cenderungnya dia otaknya adalah bermain. Jadi dia cenderung lebih suka bermain, maka dia akan iming-imingi nanti setelah belajar bolehlah bermain mungkin beberapa jam, sehingga mereka mau dulu mengerjakan tugasnya, kewajibannya, sehingga tetap konsisten bisa dilakukan. Untuk anak perempuan, mereka
didampingi juga, cuma mereka lebih disiplin dalam pembelajaran, walaupun terkadang tidak disuruh, tetapi karena mereka ingat dengan kewajibannya lebih telaten anak perempuan. Nah, itu sih pengalaman sama ini sebagai pada motivasi belajar anak. Baik Ibu, terima kasih atas jawabannya. Sebelumnya, apakah saya boleh tahu anak yang pertama yang cewek kelas berapa Ibu? Nah, jadi ini anak saya itu ada 3. Yang pertama yang perempuan itu ada kelas 5 SD, kemudian yang laki-laki itu kelas 1 SD, dan yang paling kecil itu baru TK kecil. Jadi ya lumayanlah jarak mereka itu dekat, sehingga emosinya juga masih labil, sehingga sering sekali terjadi pertengkaran kecil, wajar lah persaudara. Maka disitulah peran orang tua bagaimana bisa manajemen, bagaimana mengkondisikan anak agar mereka bisa tetap konsisten dalam pembelajaran. Baik, terima kasih ya Ibu. Nah, sekarang saya akan melanjutkan dengan pertanyaan yang kedua. Bagian yang kedua yaitu dengan pola komunikasi dalam keluarga. Di sini saya akan bertanya kepada Ibu, bagaimana cara Ibu untuk mengungkapkan komunikasi Ibu kepada anak ataupun kepada keluarga agar komunikasinya itu baik di dalam keluarga Ibu. Di sini saya selalu menciptakan atau menanamkan ke anak itu agar mereka mau menyampaikan apapun yang mereka alami di sekolah, kemudian di rumah, itu disampaikan dengan jujur, walaupun itu kesalahan yang mereka lakukan. Karena lebih baik jujur menyampaikan daripada berbohong, itu lebih fatal. Jadi mereka tidak terbiasa menyampaikan hal-hal kebohongan seperti itu. Karena apa? Karena kalau mereka sudah takut untuk mengungkapkan pendapat, tentunya nanti mereka akan melakukan kebohongan dan terus, karena sudah terbiasa itu. Jadi di sini misalkan mereka melakukan kesalahan, tetap nanti kita berikan menyampaikan kesalahan itu wajar, namun jangan sampai menjadi kebiasaan. Jadi nanti bisa diperbaiki biar tidak terulang lagi. Wah, bagus banget ya Bu cara mendidiknya dengan cara melatih kejujuran pada anak-anak. Baik, di sini saya akan bertanya dengan pertanyaan yang kedua. Ketika terjadi perbedaan pendapat, bagaimana cara Ibu menyelesaikan anak-anak Ibu yang pendapatnya itu berbeda Ibu? Ya. Jadi di sini untuk perbedaan pendapat itu sering sekali ya, apalagi di sini anak-anak saya itu memiliki karakter yang sangat berbeda. Nah di sini setelah misalkan ada perbedaan pendapat, kami akan berusaha menengahi, jadi mencari solusi bersama sehingga perbedaan pendapat tersebut bisa dicarikan solusi, apa penyebab permasalahan sehingga mereka berbeda pendapat. Jadi di sana disatukan dan disampaikan, kami berdua dengan orang bapaknya juga nanti berusaha memadukan agar mereka tidak sampai bertengkar seperti itu. Baik, terima kasih Ibu. Ibu ini sangat ibu idaman sekali ya untuk anak-anaknya. Jadi di sini saya akan langsung bertanya mengenai pendidikan karakter. Nah, dalam era digital saat ini, bagaimana cara Ibu untuk berkomunikasi dengan anak agar tetap memiliki waktu berkualitas? Baik, terima kasih. Jadi di era digital ini memang tidak bisa lepas anak-anak dari namanya genggaman handphone ya. Itu terus memang sulit sekali karena itu istilahnya itu mereka sudah zamannya seperti itu. Jadi kita bisa mendekati mereka pada saat belajar itu kita stop dulu sejenak, kita menonton bersama atau pada saat makan bersama. Di sana kita bisa berkomunikasi, bercerita-cerita tentang apa yang mereka sudah laksanakan atau dialami satu hari itu. Mungkin pada saat mereka belajar juga di sana kan mereka tidak memegang handphone atau gadget itu. Jadi di sana sambil bercerita-cerita, sambil bermain, mungkin karena anak-anak saya kan masih kecil-kecil, cenderung mereka senang bermain. Jadi di saat di sana lah moodnya bagus, baru di sana ada komunikasi, tanyakan apa yang mereka sukai di sekolah, apa yang tidak disukai. Jadi kita tahu selama satu hari itu apa yang sudah mereka alami di sekolah, sehingga tetap ada, kita tahu walaupun itu kan sekolah itu hanya mereka untuk pembelajaran, tapi kita sebagai orang tua harus tahu juga mereka itu selama di sekolah bagaimana, apakah nyaman atau tidak. Ada komunikasi. Berarti di kitabnya itu ada waktu-waktu tertentu ya. Nah, pertanyaan selanjutnya, menurut Ibu, bagaimana peran keluarga dalam membentuk karakter
anak dibandingkan dengan peran sekolah? Baik untuk jalan pembentukan karakter antara orang tua dan sekolah itu sebenarnya sama-sama penting, harus dijalani, karena apalagi zaman sekarang anak-anak terkadang lebih menggugur atau lebih percaya dengan gurunya dibandingkan dengan orang tua, banyak seperti itu. Tetapi di sini masalah sikap atau karakter kan lebih tahu adalah orang tua. Jadi di sini perlu adanya kerjasama antara orang tua dan sekolah untuk membentuk karakter anak tersebut. Jadi di sini ketika anak melakukan kesalahan, jadi kita sama-sama membina. Di rumah juga menekankan kembali, meluruskan kembali. Kemudian contoh kecil misalnya persembahan, jadi tidak hanya mereka lakukan di rumah saja ataupun di sekolah saja. Itu mainan anak-anak, sejalan mainan di rumah juga, sehingga karakter itu akan terbentuk karena sudah sering mainannya jadi buat di sini kan orang tua dan sekolah memang harus sama ya, seperti apa yang sekarang digencarkan oleh pemerintah, pembelajaran mendalam. Jadi di sekolah mungkin memberikan secara teori, jadi di rumah dipertegas lagi dengan praktek yang diberikan setiap harinya sesuai dengan kehidupan sehari-hari. Jadi sama-sama penting antara keluarga dan sekolah. Baik, terima kasih Ibu ya. Sangat bermanfaat sekali bagi saya maupun bagi para orang tua di luar sana dengan pendidikan karakter kepada anak. Baik, mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Mohon maaf bila mengganggu waktu Ibu di sore hari ini ya. Nah, bagi Ibu, harapan apa atau pesan apa yang bisa Ibu sampaikan kepada para orang tua di luar sana maupun di dalam keluarga sekitar Ibu? Bulu-bulu itu Di sini peran orang tua sekarang memang sangat berat ya. Di era digital ini, kemudian yang di sini penting sekali pengawasan orang tua, kemudian adanya komunikasi dengan anak, sehingga hal-hal yang terjadi di anak itu bisa mereka sampaikan ke orang tua. Tidak ada istilahnya anak itu takut untuk menyampaikan sesuatu kepada orang tua, karena ketika mereka sudah takut untuk menyampaikan, kita tidak tahu apa yang mereka alami di luar sana. Jadi di sini kita berusaha untuk adanya keterbukaan antara anak sehingga komunikasi tetap berjalan. Apapun yang mereka alami bisa mereka sampaikan dengan gamblang kepada orang tua, tidak ada istilah takut untuk menyampaikan sesuatu. Itu sih yang penting. Kemudian untuk orang tua di rumah dan tetap memperhatikan anak siswanya atau anak-anak di rumah ketika pulang sekolah, adakan komunikasi apa yang mereka sudah alami. Baik, terima kasih ya Ibu atas jawabannya, sangat menginspirasi bagi keluarga di luar sana. Jadi saya dapat simpulkan bahwa peran orang tua sangat penting di dunia pendidikan untuk anak kita saat ini, apalagi zaman sekarang yang serba digital ya Ibu, sangat susah sekali untuk menerapkan karakter, kedisiplinan, dan juga cara komunikasi yang bijak. Jadi para orang tua di sana agar mendidik anaknya dan juga menerapkan komunikasi yang baik kepada anak-anak didiknya. Terima kasih ya Ibu atas kesempatannya. Mohon maaf bila mengganggu waktunya. Saya tutup dengan Parambo Santi. Om Santi, Santi, Santi.